rapi itu. Ya. Dan yang sudah rapi berarti boleh. Terus sekarang ini kita cek bersama-sama, coba kolong mejanya dilihat masing-masing ada sampah apa tidak. Yang ada sampahnya diambil, lalu dibuang sekarang. Ini biasanya ada sampah atau tidak yang keluarga yang atau bawa sampah. Sampah dibuang. Itu Irwan apa itu? Ini sampahnya masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau sudah makan, berarti harus buang sampah pada tempatnya, jangan pada temannya ya. Berarti kita siap tolong disiapkan alat-alatnya, buku paket, terus buku tulis, pulpen, dan lain-lain ya, siapkan di atas ini. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar ruang. Apa sih dasar-dasar ruang itu? Nah, sebelum ke dasar-dasar ruang ini ada kata ruang nih. Ada yang tahu nggak apa itu peluang? Di tangan yang sudah besar ya. Lagi peluang menurut kalian apa sih peluang? Ya, peluang apa? Menurut aku peluang apa? Peluang apa Toto? Natalia? Peluang kesempatan. Oke, ada lagi. Ada peluang apa dong? Peluang apa sih? Contohnya bagaimana kalau kalimat tentang peluang? Peluang saya memiliki mobil adalah 2%. Peluang atau pertumbuhan tinggi. Titik sampel dan ruang sampel serta jenis, tipe atau contoh dari kejadian. Ini nanti ada apa itu kejadian, pengertiannya, apa yang jadi sampel seperti apa, dan ruang sampel seperti apa. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama. Tujuannya kalian adalah memahami pengertian kejadian, titik sampel dan ruang sampel, lalu memahami dan mengerti serta nanti akan bisa menganalisis tentang jenis, tipe atau contoh dari suatu. Nah, manfaatnya apa dalam mempelajari peluang itu? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama bisa membantu dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah,
ada 2 kamar, terus kemudian lahannya yang besar dan seterusnya. 500 juta ini kira-kira cukup apa tidak? Biar cukup bagaimana? Rumahnya yang bagaimana? Yang kemudian melakukan survei di desa Karangdempel, ketemu ada rumah kosong yang dijual, harganya 450 juta. Terus kemudian dia survei lagi di Tanjung, ketemu perumahan. Wah, di perumahannya harganya per satu rumah 60 meter persegi ada 150 juta. Wah, tapi kecil ya. Namanya sih 2, tapi saya pengennya tuh yang agak besar gitu. Kalau budget 500 juta, berarti bisa beli 2 lah, 3. Akan hal yang akan terjadi apa? Karena itu tadi bisa jadi misalnya si Irwansyah lagi mau kerja di PT BIK, terus kemudian tiba-tiba mau berangkat hujan deras, dia bingung antara berangkat dan tidak. Akhirnya karena ada petir menyambar, dia bisa memperkirakan saya berangkat kira-kira sambar petir nggak ya. Terus nanti kalau saya tidak berangkat, saya dimarahin bos apa tidak. Nanti sekarang ini kita SBY dulu ya. Apakah kalian sudah konsentrasi? Ini yang belakang ini sudah konsentrasi bekerja. Mau milih yang mana? Perbedaan coba. Sekarang dilihat konsentrasi. Ditahan dulu di A, di apa ya? Cari 6 kalau yang sudah ketemu 6 belakang. Lanjut. Nah, kamera 26. Sepatu. Pasir. Ya kameramen yang sudah ketemuan capek ya nonton. Dizoom. Ditunjuk mana saja. 1, 2, 3, 4. Pas kaki. 5. Kayak kancing. Gue ning katok. Iya. Ya, Mantap. Ya, awalnya seperti ini. Ketika melempar sebuah dadu, ya ini saya punya dadu. Saja bagus. Dadu ya kan, dadunya ada angka 1 sampai dengan 6. Ada 6 sisi. Kemudian kejadian munculnya angka genap, berarti yang angka genap adalah yang kejadian munculnya angka ganjil, berarti
dan A. Jadi kalau muncul gambar ya B, kalau muncul A berarti angka berarti A. Terus yang lain pasti banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang suatu kejadian. Misalnya kejadian munculnya debu bermata 3, kejadian munculnya angka pada suatu mata uang, kejadian munculnya kartu as merah, kejadian munculnya kelereng warna biru. Terus kejadian ketika mengambil sebuah bola di dalam kotak, kejadian terambilnya bola berwarna merah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita 3, 4, 5 percobaan. Berarti titik-titiknya itu adalah ada 6 di sisi ya, ada 6. Kemudian pada kejadian munculnya pada percobaan melempar koin, titik sampelnya apa saja? Jadi kalau koin tadi kan ada 2 sisi, berarti sisi A dan sisi B. Nah, kemudian saya juga punya ini kartu remi ya. Ini tapi buat mainan pakai uang ya, buat belajar. Nah, ini mungkin yang laki-laki sudah pernah tahu, kalau yang perempuan belum jarang yang tahu ya. Ada berapa totalnya ya? 50. Terus kemudian kalau ini gambar apa ya? Keriting ya. Keritingnya ada berapa keritingnya? Ada. Totalnya ada berapa kartu keriting? Keriting ada berapa keriting? 13. Kemudian yang kartu ini namanya kartu apa nih? Tempe apa? Kristal ya namanya ya. Ada berapa juga? 13. Terus ada yang 1 LP ya. Berarti ada berapa tadi? 13. Terus kemudian ada paru terbalik, namanya apa? Sekop. Sekop apa? Namanya apa kalian? Oh, suruh. Iya, Bu. Ada 13 juga ya. Ini kebetulan ini ada jokernya masih belum saya ambil, berarti ada 54. Tapi nanti nih kalau misalnya ada berapa titik sampelnya, berarti ada 52. 13 merah, ini merah. Terus 13 apa lagi? Keriting hitam. 13 sekop. Masing-masing punya jack, queen, dan king. Dan masing-masing punya 1 kartu as dan nomornya tadi yang lain 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 50. Nah, kemudian lanjutannya ruang sampel ya sekarang ya. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil murawal, burung murawal. Kemudian yang menyatakan himpunan, lalu dimasukkan semua titik-titik sampelnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian kalau melempar sebuah koin, berarti ruang sampelnya bagaimana? Himpunan A sama B, jadi sampelnya hanya A sama B kalau 1 koin. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya ini 2 koin? Tentukan kejadian titik sampel dan ruang sampelnya pada pelemparan 2 mata uang koin. Jadi koinnya ada 2. Nah,
kemudian saya lempar lagi misal ya muncul G bisa jadi lempar lagi muncul satunya A satunya B bisa jadi muncul B sama A ya. Ada berapa kemungkinan? 4 itu apanya? Titik sampel. Jadi kalau 2 koin berarti nanti kamu menggabungkan 2 ini menjadi 1 titik sampelnya. Pelemparan ketika dilempar, oh tadi muncul apa? AA, jadi itu dianggap 1 ya. Kemudian muncul apa? AG, berarti 2. GG, berarti 3. Contohnya GA, berarti 4. Ada kemungkinan lain nggak? Nggak ada ya, berarti hanya di sini penulisannya kalau mencari kejadian pelemparan 2 mata uang koin itu kejadiannya adalah ditulis seperti itu ya, kejadian pelemparan 2 mata uang koin. Kalau disuruh mencari titik sampelnya apa? Berarti ya AA, AG, BA, GG. Terus ruang sampelnya bagaimana? Berarti ditulis menggunakan himpunan, menggunakan huruf kurawal. Tandanya seperti ini ya. Berarti AG, BA, BG, BA gitu. Jadi kalau ruang sampel itu dianggap satu kesatuan. Kalau titik sampel berarti dia terpisah sendiri. Dan ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Ya. 1 sampai 6. Nah, ini saya bagi berdasarkan hasil dari yang sudah heterogen ya. Ada gendis, ada warna, jihad, tawar dan alfin ya. Lalu sini anak Dianti, Siti Ayu. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Aulia Zeratu Siva dan teman saya pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pelemparan 3 mata uang koin yang akan dijelaskan oleh Bibi. Kejadian pelemparan 3 mata uang koin. Terdapat 8 kemungkinan kejadian. Pertama ada titik sampel. Ada AAA, AAG, AGA, AGG, GGG, GAG, GBA dan GAA. Yang kedua ada ruang sampel. Ruang sampel ada AAA, AAG, AGA, AGG, GGG, GAG, GAA dan GAA. Beda. Kalau bedanya titik sampel dan ruang sampel apa ya? Mas Andi. Beda. Coba kelompoknya dijawab. Perbedaannya titik sampel dan ruang sampel apa? Apanya? Perbedaannya itu ada di huruf Kurawal. Kalau ruang sampel itu adalah keseluruhan dari seluruh titik sampelnya dijadikan satu ya. Kalau titik-titik berarti apa, Mbak?
Sendiri. Sendiri. Untuk perbedaan titik sampel dan ruang sampel sudah paham? Apa tadi ya? Titik sampel itu kalau ruang sampel sampai sini ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Kalau sudah silakan ditutup. Supaya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat link flashback yang ada di HP kalian masing-masing ya. Ini ada beberapa yang harus kalian jawab. Yang pertama, apakah pembelajaran yang sudah diikuti? Nanti kalau sudah, ini yang pertama dulu ya. Apakah pembelajarannya sudah diikuti? Terus nanti kamu klik plus ada end komentar. Silahkan di komentar masing-masing siswa berkomentar. Pembelajarannya sudah dipahami. Ya, ini ngerti gampang. Kasih nama dulu. Kasih nama boleh nggak boleh? Ya ini sudah muncul satu. Jatuh. Sudah lakukan yang kedua ya Mana yang sulit? baru satu jawaban yuk. Kita mati wikinya. Apa nangis? Bagian mana yang sulit? F211. Melakukan presentasi atau melakukan proses kelompok yang mana yang kemudian apa yang kamu rasakan apa yang kamu rasakan gerah lapar panas gue tidak kena kipas bagian gantung kirsnya kurang paham nanti kita akan belajar bersama-sama dengan kelompok satu apa yang kamu rasakan selama pembelajaran hasil dari refleksi dan rangkumannya sudah ada di dalam paket ya, semuanya sudah menjawab. Ini ada banyak sekali. Apakah semuanya sudah berkomentar? Sudah. Oke, kalau sudah berarti saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.